duduknya kita mendengarkan majelis ilmu bisa menjadi syafaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa membela kita nanti. Duduknya kita di dengan para ulama, apalagi kita sempat ngaji. Jadi jangan kita sia-siakan kalau ada acara macam itu, ada dosa sedikit datang. Melaksanakan thariqah yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surganya. Tujuan saya di sini sebenarnya mengikut silaturahmi yang kenal. Alhamdulillah kami ini trio kebudaya, Pak. Jadi tiga-tiga ini trio kebudaya. Awal haji negara saya tinggal di Bengkayang dan sampai ke sini. Rasulullah bilang, aku bukan bersama orang yang merusak yatim seperti ini di surga. Tidak. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang berbahagia ini Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan rutinitas bulanan kita di rumahnya Dr. Amin. Selanjutnya kami warga Dusun Sengiraya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang dari Bengkayang ini dan kami berharap kepada Bapak Ustadz Yahya maupun Ustadz Sony, perlu saya kenalkan ini Pak Ustadz Sony ini beliau mangkalnya di Masjid Jami. Beliau ada satu namanya gerakan infak beras Bengkayang. Jadi kalau kita mau program beliau ini ada kita nyumbang 1.000 minimal 1.000 satu hari, dalam sebulan minimal 25.000. Beliau kita kumpulkan ke beliau yang menyebarkannya ke panti-panti asuhan, ke rumah-rumah tahfiz. Jadi mudah-mudahan selalu Pak Sony selalu sehat dan apa yang diprogramkan, yang dijalankan di Bengkayang mudah-mudahan selalu lancar atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang hadir ini bisa tergerak hatinya mau berbagi sekalipun 1.000 besar manfaatnya kepada anak-anak yang sangat memerlukan, terutama anak yang di panti asuhan yang menghafal Al-Quran. Saya mau informasikan juga kepada ini Bapak Pak Haji Miftah bahwa kami ada 2 kelompok Pak Haji, ada 2 kelompok. Jadi rutinitas tiap bulannya itu kami mengadakan silaturahmi dari rumah ke rumah. Jadi mudah-mudahan Pak Haji belum. Beliau ini ada juga satu kelompok, termasuk Pak Sanusi masuk ke kelompok dia, Ujang masuk ke kelompok Pak Haji. Jadi ada yang lain-lain itu. Jadi mudah-mudahan kelompok-kelompok korban yang kita bentuk ini makin menjamur, makin bertambah. Jadi istilahnya kita mari bersama-sama berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah selalu meridhoinya. Ya, kita hanya mencari keridhaan Allah. Kita ada 3 ustaz. Kami persilahkan salah seorang siapa yang mau menyampaikan, kami minta ilmunya. Jadi kami minta ilmunya, mudah-mudahan apa yang disampaikan kami insya Allah bisa kami amalkan. Dan kepada bapak-bapak, perlunya kita mendengarkan ilmu atau tausiah dari para ustadz. Karena apa? Duduknya kita mendengarkan majelis ilmu bisa menjadi syafaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa membela kita nanti. Duduknya kita di dengan para ulama, apalagi kita
sempat ngaji. Jadi jangan kita sia-siakan kalau ada acara macam itu, ada dosa sedikit datang. Jadi mungkin ini hanya sebagai pengantar kami kepada Pak Ustadz, kami persilahkan untuk memberikan tausiahnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر الآية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما Sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis Al-Qur'an yang saya hormati dan saya banggakan, dan yang mudah-mudahan Allah berikan keridhaan untuk kita bersama, terkhusus para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, penyuluh agama, wanita. Mudah-mudahan beliau ini selaku penyuluh di tempat kita diberikan sesuatu kesehatan walafiat, dan beliau diberikan kemudahan untuk membimbing umat-umat yang ada di sekitar Bengkayang, dan beliau berjuang juga untuk membimbing para mu'allaf yang ada di Bengkayang beserta istri beliau. Mudah-mudahan mu'allaf yang dibimbing oleh beliau diberikan sesuatu kepahaman dalam memahami agama, sehingga apa yang disampaikan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Suhbul Bait Pak Amin serta Ibu, mudah-mudahan juga Allah berikan kesehatan, berikan kelancaran rezekinya, dan kesehatannya dipergunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga berkumpulnya di majelis ini merupakan tanda keimanan atau takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya rasa iman, tentu tidak akan pernah kita berkumpul dalam suatu tempat yang baik, yakni di majelis ilmu. Seperti yang saya sebutkan tadi, masalah ketorikon, yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surganya. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, jangan pernah jenuh, capek kayak gimana pun, lelah, pegel, sakit, tatkala mendengar ada majelis ilmu, mari kita semangatkan Bismillahirrahmanirrahim, karena Allah berangkat. Karena tatkala kita berangkat dari rumah kita, menginjakkan kaki kita, melakukan kaki kita ke tempat-tempat yang mulia, yakni majelis ilmu, maka Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk menggepakkan sayapnya, membuka sayapnya selebar-lebarnya, namun kita tidak bisa melihatnya. Jadi tatkala kita jalan, tetap Allah hitung sebagai pahala. Dan juga kita saking ilmunya, saking mulianya orang yang menuntut ilmu, maka Allah perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menggepakkan sayapnya. Artinya kita disuruh menunggangi malaikat, namun hakikatnya kita tidak bisa melihat karena keterbatasan, dan juga mungkin terlalu banyak dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, tentunya saya diberikan wewenang atau waktu untuk mengisi sesuatu kegiatan rutinitas, yaitu arisan kurban yang dilakukan oleh bapak-bapak di sini beserta keluarga semuanya.
Tentunya untuk mengawalinya mari kita senantiasa memuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala ada suatu majelis dilakukan oleh suatu umat tanpa mengatakan atau mengucapkan kalimat alhamdulillah atau syukur kepada Allah, maka majelis tersebut menjadi majelis yang sia-sia, yang tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku umat Nabi Muhammad, selaku umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada rukun iman yang sudah kita ketahui bersama, maka seyogyanya ialah kita berterima kasih kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, dengan karunia nikmatnya, dengan rahman dan rahimnya Allah, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam suatu kegiatan yang mulia ini. Dan tujuan juga, artinya rutinitas juga mulia, mengandung suatu sosialisasi atau kepedulian kita terhadap orang-orang sekitar kita, khususnya untuk orang muslim yang seakidah dengan kita dengan kalimat la ilaha illallah. Kedua kalinya beserta salam serta selalu beriringkan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW dan kepada seluruh tabi'in, para seluruh umatnya yang setia pada akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan kita ini juga termasuk umat yang setia dan Allah tidak cabut cahaya pintu taufik atau hidayah kepada kita, sehingga kita diistiqomahkan untuk senantiasa beriman kepada Allah dengan menjalankan syariat-syariat Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bapak hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin tadi saya sampaikan tentang sebuah ayat. Tentunya ayat di sini tidak asing untuk kita dengarkan. Tentunya kita semuanya hafal. Inna al-Kautsar, surah Al-Kautsar. Jadi surah Al-Kautsar ini ayatnya berjumlah 3 saja, namun mempunyai sesuatu makna yang luar biasa. Di sini ada suatu perintah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kamu adalah orang yang berputus. Artinya ayat di sini memberikan suatu tauladan atau pelajaran untuk kita bersama yang bisa kita ambil hikmah dari ayat tersebut. Tatkala kita diberikan suatu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kita ingat kembali pada suatu khutbah-khutbah yang disampaikan oleh para khotib-khotib di masjid-masjid Jumat, seperti ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi anjuran tersebut merupakan sesuatu anjuran yang wajib dilaksanakan oleh seluruh manusia yang beragamakan Islam tatkala dia benar-benar mengakui dirinya seorang Islam. Jadi tatkala dia tidak mampu melakukan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, dia beriman tapi tidak bertakwa kepada Allah, maka diragukan sesuatu keislamannya. Khawatirnya cuma Islam KTP, identitasnya saja. Subhanallah, karena tatkala kita meninggalkan sesuatu perintah-perintah Allah yang telah Allah perintahkan untuk manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, maka tentu menjadi suatu kesia-siaan untuk kita beribadah. Seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah ciptakan jin, manusia, semua makhluk-makhluk yang ada di dunia ini semata-mata untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Maka juga diperkuat dengan suatu hadis Nabi seperti yang biasa ada di nyanyian-nyanyian setiap harinya. Ittaqillah aitsuma kunta. Itu hadis sebenarnya, cuma terpotong, tidak lengkap ya. Jadi bertakwalah kita yang tersebut dalam hadis tersebut mempunyai makna bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi tatkala sudah menanamkan takwa kepada Allah, maka kita akan mustahil untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Mustahil kita melihat sesuatu maksiat. Kadang-kadang nih di Bengkayang nih, saya pribadi nih, mobil dengan Bang Udin nih,
kita santai sambil ngobrol, tiba-tiba ada amun, astagfirullah. Kata Ustaz itu tidak dilihat barang bagus, dilihat dosa, tapi ada konsekuensinya, ada sesuatu perkara yang dimaafkan, artinya yang dimaafkan. Tatkala kita melihat perkara yang seperti itu hanya sekilas saja, maka kita dapat pahala, dapat keuntungan juga. Wow, bening seperti itu. Kalau kita menontonnya terlalu lama, ini lain lagi masalahnya. Tentu itu menyimpang daripada yang digratiskan oleh agama seperti itu. Dan kedua di sini anjuran untuk senantiasa berkurban. Jadi tatkala kita melakukan arisan kurban setiap tahunnya, mungkin satu orang berjumlahkan uangnya rupiahnya minimal 3 juta. Kalau saya di Pontianak 3 juta. Satu orang 3 juta, atau di sini mungkin lebih mahal karena sapi kan tidak sama harganya. Juga sapi juga langka untuk ditemukan. Jadi tatkala kita melakukan rutinitas seperti ini adalah sesuatu hal-hal yang penting kita lakukan. Untuk apa? Untuk senantiasa mengayomi saudara-saudara kita yang membutuhkan sesuatu perhatian dalam ketika dia merasa risih dalam kehidupannya karena ada permasalahan ekonomi, maka kita orang yang lebih mampu ini harus mengeluarkan harta ya sedikit untuk diberikan kepada mereka. Karena hakikatnya harta yang kita miliki ini bukan sepenuhnya milik kita, namun melainkan sebagian harta yang kita miliki adalah bagian daripada saudara-saudara kita. Maka celakalah orang yang bakhil, kata Rasulullah. Celakalah orang yang pelit. Bakhil ini pelit untuk orang pelit, untuk diri pelit. Pelitnya luar biasa. Untuk dimakan sendiri masih perhitungan. Oh dia tak usah banyak-banyak belanja, rugi kita nih. Ini orang seperti ini kadang-kadang kehidupannya tidak tenang, banyak harta, tapi Allah kurangi nikmatnya. Kadang-kadang orang yang kaya tak bisa makan daging, daging sapi, kolesterol, daging ayam, darah tinggi, makan ikan asin pun tidak bisa nih. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau kita nih apapun masuk Pak ya, bakso masuk, illa daging. Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Ini nikmat luar biasa Allah berikan kepada kita. Maka tatkala kita sudah diberikan kesehatan oleh Allah, maka kita harus tahu diri. Harus rajin-rajin berterima kasih kepada Allah. Dengan apa? Dengan cara melaksanakan suatu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi kepada ayat sebenarnya yang dibacakan oleh khatib-khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tatkala kita ini mengatakan saya beriman, saya ngomong dengan apa? Saya ini beriman orang Islam loh. Namun tatkala ada panggilan azan tidak pernah kita jumpai. Artinya tidak pernah kita datangin masjid kita. Bahkan masjid kita kosong. Maka sungguh orang yang seperti itu hanya mengatasnamakan Islam saja. Ini tatkala sudah ada panggilan, buru-buru, ayo bismillah, langsung wudhu, langsung menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ancaman Allah atau ancaman Rasulullah tatkala kita mampu untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk berkurban, namun kita enggan atau tidak mau untuk mengeluarkannya, maka sungguh kata Rasulullah, tinggal pilih mati Yahudi atau Nasrani. Yahudi yang Nasrani. Itu dalam Al-Quran ada juga. Jadi ancaman luar biasa. Kita punya harta, kalau kita salah mengelola, maka kita akan dituntut nanti di akhirat. Ya Allah, seperti itu. Dia ngomong sendiri. Saya dulu waktu di dunia tidak pernah dikeluarkan zakat malnya. Ya Allah, saya dulu tidak pernah dipergunakan untuk hal-hal yang berguna, bermanfaat di masyarakat. Ya Allah, saya hanya dipergunakan untuk maksiat, untuk minum-minuman, seandainya untuk berjudi, maaf. Tatkala kita melakukan hal-hal seperti itu, kita mempergunakan harta kita seperti itu, maka sungguh kita akan merasa menyesal nantinya tatkala kita sudah dituntut dalam akhirat seperti itu. Maka ada suatu hadis mengatakan atau ayat Allah juga mengatakan, tatkala manusia itu sudah meninggal,
sebelum dia masuk di alam mahsyar nanti, dia tatkala berada dalam kubur dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya ilahi, wahai Tuhanku, kata mayit atau orang yang ada di kubur, berikanlah kepadaku kesempatan untuk hidup kembali. Minta hidup kembali. Waktu di dunia tak mau melakukannya. Tatkala dia sudah dipanggil atau dicabut nyawanya oleh Allah, dia minta dibangkitkan lagi, hidup kembali. Apa yang dipintanya? Tatkala saya dihidupkan kembali ya Allah, maka aku akan bersedekah. Sedekah yang pertama. Walaupun dalam suatu hadis dikatakan awwalu ma yuhasabu. Awal pertama kali amal yang akan dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Namun tatkala kita sudah kembali, sudah menghadap Allah di dalam kubur, maka diminta, ya Allah berikan saya untuk melakukan sedekah di dunia. Namun permintaan tersebut sungguh tidak akan dikabulkan oleh Allah, sia-sia kata Allah. Maka sebelum hal-hal tersebut menjumpai kita atau menimpa pada kita, mari kita senantiasa membagi sebagian harta atau rezeki yang kita miliki untuk sanak saudara kita yang membutuhkan, seperti itu, sehingga kerukunan dalam beragama, khususnya di agama Islam, semakin meningkat dan semakin saling kasih mengasihi, seperti itu. Jadi bagi orang yang tidak berkurban saat memiliki kelapangan rezeki, maka disuruh milih antara mati dengan mati Yahudi dengan Nasrani. Alhamdulillah, kedua-duanya mati ini tidak ada yang selamat, tetap dihukumi orang kafir, non Islam, seperti itu. Dan juga tentang kurban tadi, mangkana sa'atan walam yadhha wala yaqrabanna mudallana. Jadi hadis tersebut mengatakan bahwasanya tatkala kalian mempunyai kemampuan untuk berkurban namun kalian enggan untuk mengeluarkannya atau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati rumah ibadahku, kata Allah. Ini ancaman luar biasa. Makanya ada tadi hadis wala nasraniya, wala yahudiyya, wala nasraniya. Jadi keimanan kita diragukan seperti itu. Kalau kita hanya dituntut untuk mengorbankan harta benda kita. Sekarang kita mulai, jangan gengsi. Oh saya ustaz udah tua. Tidak ada kata ketua yang namanya belajar. Utlubul ilma ilal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu semenjak kalian di buaya seorang ibu sampai mati baru selesai tugas kita. Jadi menuntut ilmu ini hukumnya wajib. Kalau tidak dapat ustaz, tidak pinter-pinter, itu udah urusan Allah. Tidak wajib dapatnya, tapi minimal apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, yang sudah nyangkut dalam otak kita, kita laksanakan semampu kita. Seperti makan tidak boleh berdiri. Apa hadisnya? La yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah, itu diajarkan dengan anak-anak kita. Janganlah di antara kalian makan dan minum sambil berdiri. Berjalan apalagi? Kencing apa juga? Jangan-jangan bapak-bapaknya kencing berdiri. Ini luar biasa. Kita nak ngajar anak kita, tapi kita kencingnya berdiri. Kalau kata orang dulu, kalau gurunya dah kencing berdiri, maka siswanya kencingnya berlari. Nah ini Pak, sekarang kita seperti itu, dah kita berdoa minta husnul khotimah, tapi kita melakukan perkara yang dosa terus, ya tahu diri lah seperti itu. Pokoknya kita ini harus tahu-tahu berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah. Diberikan nikmat sehat, diberikan rezeki yang banyak, diberikan bonus umur, maka kita banyaklah melakukan suatu amal-amal yang baik. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Yang tatkala ada sesuatu penyampaian yang menyinggung, mohon maaf yang sebesar-besar, tidak ada sedikit pun untuk menyinggung. Untuk tokoh masyarakat yang di sini, khusus untuk Pak Miftah, ayo kita sama-sama berjuang untuk mensiarkan Islam di sini, sehingga penduduk kita ini benar-benar mengenal Islam secara kafah, secara keseluruhan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan, kehilapan dan sesuatu yang menyimpang daripada kehendak kita bersama itu murni datangnya daripada pribadi saya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian tadi sedikit nasihat yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita amalkan. Jadi ada banyak oleh-oleh yang kita bawa balik dari ceramah beliau. Salah satu yang terakhir tadi, kalau kita ke masjid pakailah pakaian yang indah-indah. Itu adalah apa? Sebenarnya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah-indah kalau kamu masuk ke masjid. Perintah. Nah, betul kata Ustaz, ketika kita open house ke rumah bupati, pakai baju batik yang bagus-bagus gitu. Jadi mari kita adab kita kepada Sang Pencipta kita perbaiki. Jangan kita hanya adab kepada sesama kita baik, tapi adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak mencerminkan kita sebagai umat muslim. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada Ustaz Soni. Ada yang mau disampaikan programnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hadza wa rabbil alamin Allah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rahmatan. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati ada Pak Ananda Azizah yang mengatasi menanggung juga waktu di masjid. Kemana? Yang Al-Manar. Yang saya termasuk juga ini guru saya ini bukan ustaz Pak, saya ini masih santri. Nah, ini guru saya, abang saya. Jadi saya di sini ini memang kebetulan ngikut. Ini ada Ustaz Helmi, ada bapak-bapak di sini yang ibu-ibu dan saya itu semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan saya di sini sebenarnya mengikut silaturahmi yang kenal. Alhamdulillah kami ini trio kuburaya Pak. Jadi tiga-tiga ini trio kuburaya. Allah izinkan bisa tinggal di Bengkayang dan sampai ke sini. Ya, tidak lain ya Allah yang perjalankan. Ya, tugas kami yang bersyukur bisa hampa saudara sampai sini. Izin perkenalan, nama saya Sony Pratama. Saya tinggal di depan Kompi. Tinggalnya baru 2 tahun di Bengkayang. Atas izin Allah, saya dapat amanah dari guru saya, Ustaz Lukman Hakim, dari Masjid Pembelajaran Indonesia di Sungai Dalam, untuk menjadi koordinator penggerak Paskas atau pasukan Amal Soleh Bengkayang, yang dimana Paskas ini sudah ada di 150 kota di Indonesia, yang punya program yang sudah bukan lagi nasional tapi sudah go internasional, yaitu program Gerakan Infak Beras yang sudah di-copy di Malaysia, Thailand, dan kemarin Jepang. Apa sih Gerakan Infak Beras ini? Jadi kalau Paskas ini kalau umumnya itu sekelompok anak muda yang pengen memperbaiki diri, pengen menjadi lebih baik lagi, pengen bermanfaat untuk umat. Alhamdulillah kita di sini Allah izinkan dapat sekretariat di masjid
Dan podcast ini baru tersebar di 4 kecamatan, yaitu di Kabupaten Kota, di Ledo, Sanggoledo, dan Kecamatan 17. Jadi kami baru ada 16 orang. 16 orang ini tersebar di 4 kecamatan. Sedangkan di Kecamatan Kota Bengkota ada berlima. Saya, istri saya, ada yang lain 3 orang cewek. Jadi kalau cowok cuma saya sendiri di Bengkota Kota. Program kami ini, gerakan infak beras ini, yaitu memuliakan, membahagiakan santri, anak yatim, santri penghafal Quran dan fisabilillah. Yang atas nama Allah kita sudah support 12 mitra atau pondok pesantren dan rumah yatim di Bengkayan ini yang sudah kami daftar, dan ada 13 sebenarnya. Nanti yang kita support 12 karena satu di pondok pesantren Mulbrado pengen mandiri karena belum punya koperasi bersama. Rasulullah bilang, aku bersama orang yang berusaha yatim seperti ini di surga. Tidak ada tunjuk dan ada tengah. Ini melambangkan dekat sekali. Bisa ada yang ulama menyampaikan ketetanggaan. Kalau kita tetangga dengan artis atau tetanggaan dengan presiden, sudah bangga Pak. Gimana kita tetangga dengan Rasulullah? Tidak cuma bangga, tapi selamat. Ngapa? Rasulullah pasti di surga. Tak mungkin Rasulullah itu masuk tempat yang tidak didoakan, pasti di surga. Jadi kalau untuk dakwah nih, saya sering sampaikan ada 3 cara Pak. Mungkin Bapak masih bingung mau dakwah bentuk apa pun. Nah, ini karena kebetulan saya menyampaikan tentang dari 14, Bapak bisa support 3 cara dengan 3 cara ini dari 14 ini. Yang pertama bisa support dengan harta. Harta ini juga kita bagi di 3 lagi Pak. Yang pertama dengan uang. Yang kedua Pak, Bapak bisa support dengan harta berbentuk barang. Apa? Mungkin punya kendaraan yang berbentuk pick up, seperti kalau kami itu disupport oleh Pak Haji Muhyiddin. Maka kalau Bapak lihat mobil beliau itu ada tulisan Paskas Bengkayang di bawah. Yang ketiga, di sini pasti punya HP Android semua ya, alhamdulillah. Atas nama bisa dengan support dengan kota. Kenapa Pak? Sekarang teknologi sudah canggih. Medsos sudah pasti semua punya WA, punya Facebook. Kita setiap hari share konten kebaikan. Nah itu bisa di-share-kan. Mana tahu wasilah dari bapak-bapak share konten-konten kebaikan itu banyak orang-orang baik yang hadir untuk membersamai kebaikan ini. Dan wasilah dari bapak Mesir itu kebutuhan pondok pesantren ini bisa tercukupi. Itu yang mau support dengan kita. Yang kedua, buat awalnya dengan tenaga. Mungkin bapak mau ikut, Bang, saya penasaran, benar tak ini abang nih antar beras setiap bulan cuma macam 1,5 ton. Oke, kita bisa pelapasan distribusi di masjid kita. Kita nanti buatkan konten. Masjid ini mensupport kami untuk ngantar beras. Jadi kita sudah pernah ngantar beras dengan Pak Wakil. Kita sudah pernah pelepasan dari Kapolres. Kalau Pak Kasat Lantas tuh Pak Sang itu sudah 3 kali Pak. Apalagi Pak Heru, sudah lebih. Dari beliau pakai baju biasa sampai pakai baju dinas. Hari pergi berangkat jam 7 sampai pulang jam 11 malam. Dan beliau nyampe seorang. Lalu yang ketiga, hanya yang paling kalian perlu Pak. Biar bapak-bapak bisa support dakwah ini dengan doa. Karena saya yakin yang percaya karena diajarkan dan juga pada Rasulullah juga mengajarkan, kita tidak tahu dari doa siapa, ada aja kita bisa dikabulkan. Nah, saya yakin dan percaya bapak-bapak di sini orang baik karena mau datang silaturahmi duduk sama-sama di sini. Maka tadi ada satu ayat yang selesai yang Ustaz tadi sampaikan, inna syi'naka huwal abtar. Siapa yang membencimu maka dia akan terputus dari tempat Allah. Jadi orang-orang yang suka silaturahmi berarti dia tidak ada rasa kebencian dalam hatinya.
maka insya Allah rahmat akan turun dalam kehidupan tanpa Tuhan ini, dan hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Yang baik-baik pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang salah dan kurang itu saya pribadi, mohon maaf sekali apabila ada kata-kata yang salah atau menyinggung hati dan perasaan Bapak Ibu sekalian. Barakallahu fikum wa barakallahu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala wa syahwatan rasulina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وقعودنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وقراءتنا وتخشعنا وتضرعنا وصدقاتنا وصدقاتنا وتمن تقصرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا يا الله ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمين في هذا المكان من المسلمين في هذا المسجد المبارك يا الله اجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم أرزاقنا وسلم أعمالنا وسلم من آفات الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تفتنا بسوء الخاتمة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا يا الله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا صالحا وحسن الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد